Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Shakib Almazi, NPP 280730 dari kelas F4 akan mempresentasikan tentang tinjauan kritis pada pergeseran titik berat desentralisasi. Desentralisasi ternyata tidak membuat birokrasi pemerintah kabupaten atau kota belajar. Terbukti dari banyaknya bupati atau wali kota yang tidak memiliki kemampuan teknis menyusun propeda atau program pembangunan daerah. Banyak di antara mereka harus mengontrak konsultan yang pada akhirnya membengkakkan biaya pengeluaran untuk merancang visi, misi, dan strategi daerah sesuai dengan potensi sumber daya dan masalah daerah. Terlebih lagi, kualitas sumber daya manusia di daerah masih rendah, sehingga tidak mampu mendongkrak penguatan kelembagaan berbicara daerah. Tentang desentralisasi yang menitik beratkan pada daerah, kabupaten, atau kota dengan pertimbangan. Yang pertama, mendekatkan pelayanan publik pemerintah kepada rakyatnya. Yang kedua, cakupan wilayah provinsi terlalu luas dan kelembagaannya terlalu besar dalam mendorong roda ekonomi menuju pasar bebas. Yang ketiga, demokrasi dapat tumbuh lebih baik bila pemerintahannya berskala kecil. Keempat, partisipasi masyarakat sipil dalam pembangunan dapat lebih aktif karena dekat dengan pemerintah dan pengusaha. Kelima, daerah, kabupaten atau kota biasanya, walau tidak semuanya memiliki sentra-sentra kekuatan ekonomi yang sudah dikelola dengan baik, seperti halnya sumber daya alam, kebudayaan, dan lainnya. Keenam, kesejahteraan rakyat dapat lebih diperhatikan oleh pemerintah. Yang ketujuh, penciptaan lapangan pekerjaan di daerah terutama di bidang administrasi pemerintahan dapat menyerap angkatan kerja berasal dari putra daerah. Sebaliknya, bila titik berat desentralisasi diberikan kepada provinsi, ada beberapa pertimbangan pemerintah pusat bahwa yang pertama, desentralisasi pada daerah berskala luas akan menjauhkan kontrol pusat terhadap daerah. Kedua, pusat akan kesulitan mengintervensi kebijakan provinsi yang sudah demikian otonomnya sehingga kemungkinan mempertajam keinginan berpisah dari NKRI. Ketiga, pertimbangan politis bahwa provinsi akan mengalami kendala mendistribusikan kewenangan dan kesejahteraan secara adil terhadap kabupaten atau kota di bawahnya karena demikian luasnya cakupan kewenangan yang dimilikinya. Keempat, adanya kekhawatiran tidak meratanya distribusi sumber daya manusia yang dapat mengelola daerah karena terpusat di provinsi. Yang terakhir, masyarakat akan dirugikan karena pemerintah provinsi akan fokus dalam membagi-bagi kewenangan ketimbang memperhatikan aspirasi masyarakat dan pertumbuhan demokrasi di tiap bagian penyusun provinsi. Plan yang dapat kita simpulkan yaitu dari penitikberatan desentralisasi pada kabupaten atau kota masih belum menggembirakan karena banyak sekali persoalan yang harus dibenahi bersama-sama antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota sendiri. Desentralisasi agaknya masih mengecewakan karena tidak serta-merta membuahkan demokratisasi, good governor, dan penguatan masyarakat sipil di tingkat daerah. Namun demikian, desentralisasi bukanlah proses irreversible. Ingat, proses yang tidak dapat dikembalikan, bukan pergeseran kewenangan antara pusat dan daerah. Sehingga, agar desentralisasi sukses, hal yang perlu dilakukan adalah menata kembali kelembagaan desentralisasi beserta kewenangan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat, bukan semata-mata kepentingan pemerintah saja. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.